Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, adalah mantan Danjen Kopassus, pengusaha, dan politisi. Berasal dari keluarga ilmuwan dengan kakek seorang pendiri Bank Negara Indonesia, Margono Joyo Hadikusumo, dan ayah seorang begawan ekonomi, Sumitro Joyo Hadikusumo ini, Prabowo menghabiskan masa kecil dengan cerita-cerita kepahlawanan. Dengan panggilan kesayangan Gatot Koco dari sang kakek, Prabowo mewarisi nama Subianto dari sang paman yang gugur dalam pertempuran Lengkong di tahun 1946. Masa remajanya dilewati dalam masa pertempuran ideologi antara komunisme dan nasionalisme, PRRI, dan pengungsian ke luar negeri. Sang ayah juga mendidik Prabowo agar tidak manja dengan mengirimkannya sekolah ke luar negeri. Di luar negeri jugalah Prabowo cilik kerap alami hinaan sebagai minoritas. Hinaan yang membawa rasa nasionalismenya makin mendalam. Tahun 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi yang merupakan anak Soeharto. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak, Didit Prabowo, yang menekuni dunia seni dan kini menetap di Eropa. Sayangnya, perkawinan tersebut harus berakhir tak lama setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan lewat gerakan reformasi 1998. Kini, Prabowo makin serius menapaki karir di dunia politik dengan mencalonkan diri jadi presiden dalam pemilu 2014. Anda menyaksikan 1 jam lebih dekat bersama saya Alvito Dinova Gintings. Ini berbeda dengan format 1 jam lebih dekat yang Anda biasa saksikan karena hari ini kami berkesempatan untuk mewawancara calon presiden nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto yang akan bercerita kepada kita banyak hal yang kemudian juga menjadi referensi Anda kemudian untuk menentukan pilihan Anda dalam pemilu di 9 Juli mendatang, pemilihan presiden tentu saja gitu ya. Selamat siang Pak. Apa kabar? Selamat siang. Banyak orang yang melihat bahwa politik fenomena Pilpres sekarang dengan hanya ada 2 pasang itu kemenangan diupayakan dengan at all cost. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak memfollow up atau mengikuti kampanye against Bapak, baik itu kampanye hitam yang sifatnya fitnah maupun kampanye negatif yang sifatnya menjatuhkan dan menceritakan yang tidak baik dari sisi Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak mengikuti itu? Terus terang aja saya tuh nggak terlalu peduli. Kenapa? Ya karena... Tapi politik adalah citra kata orang. Iya, tapi yang saya perjuangkan adalah masa depan. Yang saya perjuangkan adalah strategi untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat. Negara makmur, negara adil. Saya ingin menghilangkan kemiskinan. Saya punya strateginya bersama tim saya yang dukung saya banyak. Saya maju ke rakyat. Jadi orang-orang yang nyerang secara negatif ya silakan aja, ya kan? Rakyat Indonesia yang memutuskan. Perasaan saya rakyat Indonesia tidak sebodoh yang mereka nilai. Feeling saya, karena saya ke rakyat, saya rasakan. Tiap kali saya muncul di rakyat, saya merasakan dukungan luar biasa. Saya merasakan dukungan luar biasa. Mereka keluar dari rumah, mereka bukan massa yang dikerahkan. Keluar dari rumah, di jalanan, mereka kasih tangan. Ini tangan-tangan saya ini kena semuanya. Iya kan? Karena rakyat kita itu ternyata tangannya kuat-kuat. Kalau kasih tangan tuh keras-keras sekali gitu. Benar-benar sakit, tapi bagi saya nggak apa-apa. Supaya Bapak ingat, jadi kalau Bapak jadi nanti. Iya, jadi saya merasa ya, dan ingat di mana-mana rakyat sekarang udah punya handphone, iya kan? Tukang ojek punya handphone, petani punya handphone. Rakyat kita nggak sebodoh. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Ini kita sekarang tinggal 20 hari, 21 hari. Sudah saya mau bicara pemikiran saya, kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, saya datang ke rakyat. Ya terserah, nanti ya rakyat yang menilai. Ya. Jadi orang-orang yang negatif campaign atau black campaign itu menurut saya
feeling saya mereka ada beberapa kelompok, ada yang memang sebetulnya antek daripada kekuatan asing. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu, Indonesia pelayan. Indonesia harus bodoh, pelayan. Kacung. Nah, saya tidak mau itu. Saya tidak mau negara saya jadi kacung. Saya mau bersahabat sama semua negara, tapi negara saya bukan negara kacung. Jadi ini feeling saya, ini ada rasialisme terhadap kita, terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu di keluarga saya. Kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia. Kamu tidak boleh jadi negara modern. Itu kira-kira begitu. Dan ada juga yang orang-orang ya sudahlah, orang-orang mungkin iri, tapi sudahlah saya nggak mau mikirin itulah. Iya kan? Untuk apa dipikirin? Iya kan? Kalau rakyat percaya mereka ya nggak apa-apa. Saya kembali ke sini, saya urus sapi saya sama kambing saya. Iya kan? Jadi Bapak tidak terlalu peduli? Enggak, saya enggak peduli. Saya hanya mau mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya pasrah kepada Tuhan. Saya sudah dan saya tetap akan optimis. Karena saya masih punya cita-cita banyak ya. Kalau tidak terpilih saya ingin bikin sekolah unggulan. Saya juga harus perbaiki universitas yang saya pimpin dan saya ingin punya klub sepak bola. Apa sih kejadian yang paling, saya nggak tahu, menarikkah, paling membekas buat Bapak dalam perjalanan Bapak beberapa hari terakhir ini sebagai calon presiden mengunjungi daerah-daerah, selain dipegang dan dicakar-cakar oleh ibu-ibu itu? Saya merasakan getaran, semangatnya ini dukungan besar sekali. Saya merasakan itu. Kan nggak bisa dibuat. Kalau umpamanya di suatu tempat massa sudah kumpul, yaitu massa yang dikerahkan. Ya. Tapi saya dalam perjalanan dari airport, dalam perjalanan dari mana itu rakyat tahu rombongan kita lewat, mereka keluar dari toko, mereka acung-acungkan tangan satu. Iya kan? Itu kan bukan rakyat yang dikerahkan, bukan rakyat yang dibayar kan? Iya kan? Jadi saya merasa dukungan dari bawah gitu. Dan Anda kan juga monitor. Di rumah Polonia itu kita nggak minta tiap hari 5-6 ormas datang dari mana-mana. Deklarasi. Saya sampai harus minta maaf, banyak sekali saya tidak bisa hadir deklarasi itu. Banyak yang kecewa mungkin. Dan ini bukan kita rekayasa, bukan kita minta, bukan kita ini, kita harus menampung dukungan-dukungan itu. Saya kemarin di Makassar hadir perwakilan dari 300 guru besar. Bayangkan nggak, di Makassar dari Sulawesi Selatan dan bagian itu kumpul 300 guru besar. Perwakilannya dia bawa tanda tangan dari 300 guru besar. Yang hadir hanya mungkin 20-30. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, guru besar, cendekiawan ini adalah orang-orang yang terpinter di suatu negara. Dia punya nalar, dia punya rasio, dia bisa bandingkan yang mana yang masuk akal, yang mana yang punya program, yang mana yang punya strategi, dan yang mana yang menguntungkan negara. Mereka nyatakan dukungan. Kemudian para ulama-ulama besar, mereka nyatakan dukungan. Jadi saya merasakan, saya kira kalau ada survei-survei yang tidak menangkap arus ini, ya saya nggak mengerti. Tapi saya paham arah pertanyaan Anda dalam arti begini, memang pemilihan presiden ini dibuat suatu ajang perebutan kekuasaan, di mana ada pihak-pihak yang mau at all cost Untuk mendapatkan karena negara kita sangat besar, kan begitu. Dan ini, tapi
ternyata sebagian besar rakyat, sebagian besar pemimpin, sebagian besar elit sadar apa sebenarnya yang terjadi. Karena itulah mereka berbondong-bondong mendukung kami, begitu. Ya, mereka berbondong-bondong mendukung kami. Gitu. Mungkin di awal kalau lihat ya itu, Anda kan sudah pakai istilah negara-negara tertentu, ya. Dan Anda bisa lihat mungkin kekuatan uang yang ada di pihak tertentu. Anda lihat aja kualitas billboard sama baliho, ya kan? Benar nggak? Anda bisa menilai, para elit bisa menilai, rakyat kita bisa menilai. Kita sekarang ada gerakan, baru saya dikasih tahu, satu rumah satu baliho. Jadi mereka sendiri bikin baliho sendiri, karena ya kita punya kemampuan juga terbatas. Saya secara pribadi saya hidup berkecukupan, benar. Saya juga demikian tokoh-tokoh di koalisi kami. Tapi kekuatan yang bisa kami kerahkan dibandingkan yang bisa dikerahkan oleh pihak-pihak tertentu kan jauh. Tapi kita percaya, saya percaya kepada kekuatan rakyat. Saya percaya.